Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila, mahasiswa dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 2404010008. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang peta konsep Turki Utsmaniyah. Nah, dalam sejarah dakwah Turki Utsmaniyah ada beberapa hal yang dibahas di dalamnya. Yang pertama, latar belakang kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang siapakah pendirinya, kemudian berasal dari suku apa, kemudian konteks sejarah yang melatar belakanginya. Nah, yang pertama pendiri. Pendirinya ini adalah Osman I bin Ertugrul pada tahun 1299 Masehi. Kemudian ia berasal dari suku Kai, atau kita bisa menamakannya juga dengan Turki Oghuz. Kemudian lagi yang ketiga, konteks sejarah. Nah, konteks sejarahnya ini adalah karena runtuhnya Kesultanan Seljuk dan juga kemunduran Bizantium. Yang kedua, kita akan membahas peran utamanya dalam dakwah. Nah, peran utama Turki Utsmaniyah ini bagaimana sih? Itu pertanyaannya. Nah, yang pertama, perannya ini adalah mendorong proses Islamisasi di wilayah Balkan dan juga di wilayah Anatolia. Kemudian yang kedua, ia melakukan proses dakwahnya dengan pendidikan dan juga sosial budaya. Yang ketiga, strategi dalam berdakwah Turki Utsmaniyah. Nah, bagaimana sih strategi dakwah yang dilakukan Turki Utsmaniyah? Yang pertama, mereka melakukan asimilasi terhadap budaya lokal dengan cara mengadopsi bahasa dan juga tradisi-tradisi lokal yang ada di sana. Nah, yang kedua, mereka melakukan ekspansi politik, yaitu penaklukan wilayah Islamisasi secara bertahap. Yang pertama, mereka melakukan penaklukan pada wilayah Bursa. Yang kedua, mereka penaklukan pada wilayah Edirne. Dan yang ketiga, mereka melakukan penaklukan pada Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Yang keempat, ada wilayah penyebaran awal dakwah. Nah, ada 3 wilayah dalam penyebaran awal dakwah di Turki Utsmaniyah. Yang pertama itu ada Asia Kecil, yang kedua itu Balkan, yang ketiga Levant dan juga Mesir pada abad ke-16 Masehi. Yang kelima ada institusi penunjang dakwah. Nah, yang pertama itu ada madrasah. Madrasah menjadi tempat lembaga pendidikan keagamaan. Yang kedua ada kodi atau hakim syariat. Ini menjadi tempat untuk mengatur kehidupan sosial sesuai dengan syariahnya Islam. Yang keenam, tujuan awal dakwah Turki. Nah, yang pertama, tujuan mereka itu berdakwah adalah untuk melakukan penyebaran Islam secara damai. Kemudian yang kedua, untuk legitimasi politik kesultanan. Dan yang ketiga adalah untuk peningkatan moral dan juga spiritual. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan peningkatan moral dan spiritual itu adalah untuk melakukan perbaikan moral dan akhlak mereka yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan yang kemudian untuk peningkatan spiritual ini adalah meningkatkan keyakinan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 adalah hasil dari dakwah Turki Utsmaniyah. Nah, apa sih hasil dari dakwah Turki Utsmaniyah ini? Yang pertama adalah konversi massal ke Islam. Yang kedua, peningkatan jumlah masjid dan juga lembaga keagamaan. Nah, jadi setelah mereka melakukan dakwahnya, jumlah masjid di wilayah Turki itu menjadi lebih banyak dan juga lembaga keagamaan menjadi lebih meningkat. Dan yang ketiga adalah pembentukan identitas di wilayah Turki. Nah, setelah mereka melakukan berbagai dakwahnya, disinilah Turki baru mendapatkan identitasnya sebagai wilayah Islam. Baik, saya ingin menjelaskan peta konsep tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terbagi menjadi 4. Yang pertama pada masa Umar bin Khattab, yang kedua pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga pada masa Ali bin Abi Thalib, dan yang keempat pada masa Utsman bin Affan. Nah, yang pertama kali pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melakukan dakwahnya dengan cara melakukan penaklukan wilayah yang sangat luas, yang dimana luas wilayahnya itu mencapai 1/3 dari dunia. Kemudian yang kedua, beliau melakukan penyusunan dan juga perbaikan terhadap sistem administrasi pemerintahan.
Yang kedua, pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq. Nah, pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq, beliau menyampaikan dakwahnya dengan cara menumpas kaum-kaum murtad, kemudian menumpas orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Kemudian beliau juga melakukan kodifikasi Al-Quran dan ekspansi terhadap wilayah. Yang ketiga, pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib ini ada 3 metode dakwah yang beliau lakukan. Yang pertama, mau'izati hasanah. Mau'izati hasanah ini adalah dengan melakukan atau memberikan nasihat yang baik. Kemudian yang kedua dengan mujadalah. Mujadalah ini adalah dengan melakukan perdebatan. Kemudian yang ketiga ada dengan bil hikmah, yaitu dengan penuh kebijaksanaan. Yang terakhir ada pada masa Utsman bin Affan. Nah, pada masa Utsman bin Affan inilah beliau melakukan dakwahnya dengan cara memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan mushaf, yang dimana mushaf tersebut dijadikan satu secara resmi, dan sekarang mushaf tersebut dinamakan dengan mushaf Utsmani. Kemudian Utsman bin Affan juga memberikan sumbangan untuk kegiatan dakwah. Dan yang ketiga, beliau juga melakukan pembangunan terhadap infrastruktur keagamaan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan apa saja sih yang bisa kita lakukan setelah kita mengetahui atau memiliki ilmu tentang berdakwah. Nah, yang pastinya yang paling utama kita lakukan adalah kita mencoba dengan niat ikhlas untuk menerapkan ilmu tentang dakwah tersebut, walaupun cuma sedikit. Tak hanya di mata kuliah sejarah dakwah, di mata kuliah tafsir dakwah yang dibimbing oleh Bapak Fakhruddin, beliau juga pernah menyampaikan, sebaik-baik pekerjaan adalah seorang dai, dan seorang dai bukan hanya orang yang duduk di atas mimbar, tetapi orang yang menyampaikan kebaikan walaupun sekecil biji zarrah seperti kepada teman, saudara, itu juga sudah termasuk ke dalam pekerjaan seorang dai. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.